Baik, untuk satu kita langsung aja ketik kopi gitu ya. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apa bersama minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu hiburan sedikit siman jadi sembai pus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ini. Soalnya kayak gini nih. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bla 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 A, rukun, B, damai, C, demokrasi, D, religius, E, bineka. Yang mana nih? Berarti kita harus tahu dulu isi dari amandemen ini. Nah, oke, ada nggak? Nggak ada. Oh, ini dia. Mana? Kok soalnya sama ya? Oh, sama soalnya nih. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa pasal 28 ini mengalami penambahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui sidang umum MPR ya, pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal termasuk mengenai hak asasi manusia gitu. Pasal 28 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak-hak serupa juga termaktub dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Nah, jadi ini kalau karena yang ditanyakan adalah bunyi pasal 28 sebelum amandemen, nah, di mana sebelum amandemen itu tadi isinya kan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Oh, berarti kalau begitu maksudnya apa? Kemana? Ke rukun, damai, religius, bineka. Rukun bukan wrong ya, damai wrong, religius wrong. Jadi wrong. Jadi itu mana? Demokrasi gitu ya. Karena berserikat, berkumpul, dan berpendapat itu masuknya ke demokrasi. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk soal nomor 3 dan nomor 2 ini karena sama ya. Berarti yang C begitu kan? Alasan hidup izin mantap. Kalau mantap next berikutnya nih. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 yaitu tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan pada tanggal 9 November 2001. Perubahan substansi amandemen ketiga adalah bla bla bla. A. Kedudukan dan kekuasaan MPR. B. Tugas dan kewenangan DPR. C. Kewenangan presiden. D. Pemerintahan daerah. E. Wilayah negara kesatuan Republik. Nah, berarti kita harus tahu substansi amandemen ketiga ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa ini kalau mau langsung dulu nih. Jadi perubahan substansi amandemen ketiga itu meliputi kedudukan dan kekuasaan MPR, eksistensi negara hukum Indonesia, kemudian jabatan presiden dan wakil presiden termasuk mekanisme pemilihannya bagaimana, pembentukan lembaga baru dalam sistem ketenagaraan Republik Indonesia, pengaturan tambahan bagi lembaga DPK, dan pemilu. Itu substansi dari amandemen yang ketiga. Jadi kalau begitu yang mana tuh tadi? Iya, kedudukan kekuasaan MPR yang A gitu kan ya. Berarti yang ini wrong gitu, wrong gitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat yang A gitu kan? Understand? Tidak izin mantap. Kalau mantap next soal berikutnya. Nah, sebagai wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan, karena siapa tahu nanti yang keluar itu nggak hanya amandemen ketiga, tapi bisa saja amandemen ke-1. Nah, seperti kita ketahui bahwa amandemen ke-1 itu dilangsungkan pada sidang umum MPR tahun 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober. Hasil amandemen undang-undang ini yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Nah, ini nanti saya akan pakai bahas ya, gerasi, rehabilitasi, dan amnesti dan abolisi gitu ya. Pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan lain. Pengangkatan menteri, DPR. Nah, DPR itu di amandemen bersama ya. Hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang itu. Kemudian amandemen kedua, ini ada
Yang kedua meliputi 27 pasal dan dalam 7 bab. Mengenai pemerintahan daerah, nah pemerintah daerah itu di amandemen kedua. Mengenai DPD, mengenai wilayah negara, mengenai warga negara dan penduduk, nah adanya di amandemen yang kedua. Kemudian HAM itu di bab di amandemen kedua juga. Mengenai pertahanan dan keamanan, mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan ini bab 15 ya, yaitu Bembalangguk itu ya kata Maki ya. Cara cepatnya itu Bembalangguk tekan kan. Nah, ini dilangsungkan pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 gitu ya. Kemudian amandemen ketiga itu meliputi 23 pasal dalam 7 bab, yaitu mengenai bentuk dan kedaulatan negara, yaitu bab 1 yaitu pasal 1 kalau nggak salah ya. Bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai kementerian negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum pemilu, dan mengenai BPK. Itu amandemen ketiga tadi, makanya tadi kan ada pemilu kan ya, masuk ya. Kemudian mengenai DPR enggak, mengenai kementerian negara enggak, mengenai MPR tadi kan tuh ada ya. Nah, selesai begitu kan ya. Ini sebagai bahasan tambahan pengetahuan aja ya buat kawan-kawan, siapa tahu nanti yang keluar itu di amandemen yang kedua, ketiga, dan keempatnya gitu. Substansinya ini dia. Ini kan sebuah masalah, namun apa masalahnya? Betul sosro gitu ya. Selalu masalah-masalah semua ya semuanya. Solution. Biar apa? Iya betul ya. Biar sih itu kan ya. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI gitu ya maksudnya. Anak kalimat yang dimaksud adalah bla bla bla. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ya, jadi BPUPKI itu dibubarkan tanggal 7 Agustus. Pokoknya materi tentang BPKI sudah dibahaskan dibuat video sebelumnya. Dibubarkan 7 Agustus, lalu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di antaranya itu adalah untuk merancang Piagam Jakarta ya, yang akan jadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian Piagam Jakarta ini nantinya menjadi naskah itu dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi undang-undang itu kalau kawan-kawan ketahui pertama kali disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI. Nah, yang jadi perlu kita ketahui bahwa undang-undang yang kita kenal sekarang itu ada anak kalimat yang dulunya sempat menjadi perdebatan gitu, kemudian dihilangkan untuk atas nama kesatuan dan persatuan, karena Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya pokoknya ya. Nah, untuk menjaga itu semua, maka anak kalimat ini dihilangkan. Yang mana? Yang A, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Sampai sekarang ini masih ada ya, ini masih ada. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini juga masih ada sampai sekarang. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Ini juga masih ada. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa. Nah, ini juga masih ada. Nah, jadi yang anak kalimatnya itu dihilangkan atas nama persatuan itu adalah yang A ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi awalnya dulu itu ada anak kalimat seperti ini, kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa berbeda-beda pokoknya gitu ya. Akhirnya atas nama persatuan yang ini dihilangkan. Nah, kalau dulu kan ada kewajiban menjalankan syariat Islam gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A gitu kan, understand? Hidup jadi mantap mix. Nah, nih perlu kawan-kawan ketahui sebagai tambahan wawasan untuk kita semua bahwa Badan Penyelidik Usaha atau BPUPKI ini, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Awal mulanya kan per 1 Maret ya, 1 Maret 1945 nih. Pohon sejarah BPUPKI ada lengkap dibahas tuntas oleh Mangke di video sebelumnya, silakan searching lagi. Kemudian disahkannya 29 April sama bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito ya waktu itu ya. Adalah badan yang menyusun rancangan UUD itu 1945.
pada masa sidang pertama yang berlangsung di tanggal 28 Mei sampai 1 Juni ya. 28 Mei itu persiapan, pelaksanaannya sih sampai 29 Juni. Kalau 28 Mei ini persiapan termasuk pelantikan waktu itu kalau nggak salah. Sampai 1 Juni. Nah, hingga ini Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila atau yang kita kenal sampai sekarang ini Pancasila. Oke. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 orang anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Jadi panitia 9 juga disebut panitia kecil ya. Ada panitia 9, ada panitia 7. Nah, silakan searching lagi video Maki sebelumnya. Atau nanti mungkin Maki akan bahas khusus untuk panitia 9-nya, untuk panitia 7-nya. Kemudian untuk merancang Piagam Jakarta. Ya, dulu Piagam Jakarta gitu ya dikenalnya ya. Yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dirangkainya kalimat dengan kewajiban nih, ini dia kalimatnya ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia PPKI gitu ya. Jadi UUD itu disahkan pada tanggal 18 Agustus setelah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh siapa? Panitia Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu sejarahnya kamu nih harus tahu nih. Berikutnya, kemudian pengesahan UUD 1945 ini dikukuhkan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Jadi kalau nanti ditanyakan tanggal berapa KNIP sidang, tanggal 29 Agustus nih. Jadi pengesahan UUD dikukuhkan, gitu ya. Nah, sekarang rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua pada BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia waktu itu ya, karena makanya ada beberapa kalimat, ada yang berapa nulis BPUPK saja, BPUPK tanpa ada I. Kenapa? Karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Jadi di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera masa sidang kedua. Nah itu. Udah masa sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945, tanggal 5 Agustus 1945 PKI mengesahkan gitu ya, sudah tadi ya. Jadi 18 Agustus disahkannya Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia gitu.